Kalian, sekali lagi dong, shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu hari ini, buat penyertaan-Mu dalam minggu ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat napas kehidupan yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
rencana bagiku. Ku ikuti angin lagu, ku kan setia sampai akhir. Diri aku percaya tiada yang
sukacita. Amin. 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 Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Woo. Semua tangannya boleh di atas dong. Woo. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku ternyata. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
tapi Kristus dalamku. Akan mata roda jiwa, lari dari mabotaku. Serahkan hidupmu terang yang benar, tak berdaya. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kerjakan keselamatan telah Kau berikan bagiku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tiada satu pun yang dapat menghentikan panggilan. Sekalipun habis lenyap dagingku dan hatiku, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun habis lenyap dagingku dan hatiku, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun habis lenyap dagingku dan hatiku, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun habis lenyap dagingku dan hatiku, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Kau berikan bagiku, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, tiada satu pun
kerjakan keselamatan yang telah Kau berikan bagiku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tiada satu pun yang dapat hentikan panggilan-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kerjakan keselamatan yang telah Kau berikan bagiku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tiada satu pun yang dapat hentikan panggilan-Mu. Kerjakan Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kerjakan keselamatan yang telah Kau berikan bagiku. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tiada satu pun yang dapat hentikan panggilan-Mu. Tiada satu pun yang dapat hentikan panggilan-Mu. Tiada satu pun yang dapat hentikan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah memanggil kami, bahkan Engkau yang telah menebus kami Tuhan. Sungguh Bapa, biar ini menjadi doa kami. Tidak ada satupun, apapun di dunia ini yang dapat menghentikan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta pagi hari ini berikan kami firman-Mu, perkataan-Mu yang keluar dari mulut-Mu sendiri Bapa. Dan biarlah Roh-Mu yang berdiam di dalam kami menerjemahkan setiap hal yang ingin Engkau sampaikan. Menerjemahkan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, karena bukan karena kemampuan hamba-Mu, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim PW. Shalom. Senang ya kita bisa onsite lagi, kita bisa ibadah di gereja lagi, nggak hanya dari layar HP atau layar kaca, tapi ibadah ini tetap berlangsung secara hybrid, dalam artian ibadah ada di gereja, online juga berjalan. Kenapa? Karena masih banyak juga saudara-saudara kita yang membutuhkan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kita untuk menyebarkan kabar baik. Bukan hanya untuk kota Sampit, tapi untuk seluruh Indonesia. Saya bersuka cita saudara. 8 bulan kami di sini itu, saya boleh katakan itu anugerah Tuhan. Kita ada di bulan ke-8. Kita baru merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76. Dengan tema apa? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Masih berkisar di antara di seputar kemerdekaan. Siapa yang di sini percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus? Siapa yang percaya, saudara? Amin. Efesus 2 ayat 8 berkata seperti ini, saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan, kemerdekaan dalam Kristus itu anugerah, itu kasih karunia. Bangsa Indonesia butuh beratus-ratus tahun untuk bisa merdeka. Kemerdekaannya tidak diberikan, saudara. Tapi kita dimerdekakan. Gak ada hasil usaha kita. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sebelum kita diselamatkan tidak menyelamatkan kita, saudara. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. 1 minggu ini, saudara, entah kenapa ada satu kata yang sepanjang minggu, setiap hari ini kata ini muncul dalam hidup saya. Perkataan ini saya ngelihat, saya buka Instagram saya, tiba-tiba feed pertama perkataan ini. Saya ngobrol sama temen di Bali, sama kakak rohani saya di Bali, perkataan ini muncul. Kemarin saya video call sama mama saya, lagi perkataan ini muncul. Saya bilang, Tuhan mau bicara apa? Mari silahkan berbicara. Satu kata Tuhan bilang, privilege. Saya pelajari, saudara, dalam waktu yang singkat. Apa sih privilege itu? Privilege itu artinya hak istimewa. Setiap kita diberikan hak istimewa oleh Tuhan, yaitu keselamatan tadi. Bisa menangkap, saudara, perkataan saya? Kita gak perlu disiksa dulu, kita gak perlu perang dulu. Sudah dikasih ini loh keselamatan. Memang kita gak pernah minta untuk diselamatkan. Ada yang minta diselamatkan? Mungkin buat kita yang Kristen dari lahir, saya udah Kristen gitu kan. Tapi Kristen pun butuh diselamatkan, karena Kristen itu bukan satu agama. Buat saya, kekristenan itu adalah identitas kita sebagai pengikut Yesus, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita gak pernah minta, saudara, untuk diselamatkan. Tapi Tuhan sediakan. Tuhan kasih Yesus lahir ke dunia, melewati hari-hari, melewati proses salib, cuma supaya seorang Maureen diselamatkan. Cuma supaya seorang Gilbert diselamatkan. Bagian kita cuma gini. Firman Tuhan bilang, dengan kita mengaku Yesus adalah Tuhan, dengan hati kita percaya, maka kita semua diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, masalahnya, saudara, kenapa kata privilege ini muncul sepanjang minggu ini dalam hidup saya?
Tuhan mau kasih lihat buat saya, ada orang-orang yang tidak menghargai privilege yang Tuhan kasih. Saya diskus saudara sama salah satu saudara kami. Ya kebetulan dosen, jadi saya hubungin dia, saya tanya supaya saya nggak salah. Kami diskus soal privilege. Dari awal Tuhan ciptakan dunia sampai saat ini, Tuhan selalu memberi privilege. Yang pertama Tuhan kasih kepada Adam dan Hawa. Privilege. Tinggal di Taman Eden, mengelola semua, bahkan ngasih nama binatang, ngasih nama Tuhan. Privilege. Bisa ketemu Tuhan, jalan-jalan sama Tuhan setiap sore. Gak ada batasan. Itu privilege pertama yang Tuhan kasih ke manusia. Yang kedua, bangsa Israel. Dari sekian banyak bangsa yang Tuhan pilih, Israel. Tapi bangsa Israel pun menolak Yesus. Dan sampailah keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Ya. Saya melihat seminggu ini, oh ternyata ada orang yang tidak menghargai hak privilege, hak istimewa, kasih karunia yang Tuhan sudah kasih cuma-cuma. Pasti sedih saudara. Kalau saudara jadi Tuhan, bayangkan ini ya, kita bayangkan. Saudara punya, let's say lah, kayak saya punya tap ini. Saya kasih privilege gas. Bagas gak minta kan? Saya kasih gas, ini buat kamu pakai untuk memuliakan Tuhan. Sikap Bagas seperti apa? Seorang yang menghargai privilege akan jaga, dia akan rawat, dan dia gak akan lepasnya. Itu sama Yakub dan Esau. Esau lungan privilege, bangsa Israel banyak. Warisan terbesar itu turunnya di anak sulung ke Yakub. Sangat mengistimewanya, makanya dia bilang, kamu berkeh, betul sama sulung aku. Di sini orang seperti Esau, otomatis hak istimewa privilege, seorang yang hak istimewa Esau, otomatis akan kehilangan hak. Pertanyaan saya, bagaimana keselamatan? Bisa nggak keselamatan hilang? Atau selamat ya selamanya? Bisa nggak keselamatan itu hilang dari? Bisa. Maka plus di dua bilang selamat dengan dan itu harus dijaga, awal jaga. Memang keselamatan pasti tangga. Tapi ada bagian untuk melakukan, untuk ngerjakan Tuhan. Contohnya saudara sini yang jadi member privilege dari katakanlah manajemen hall gitu. Menjadi member dari sebuah manajemen hall, biasanya Bapak Ibu saudara harus jualan sejumlah Setelah Bapak jadi anggota member privilege itu, Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas di seluruh hotel yang tergabung di dalam manajemen hotel tersebut. Nah, privilege-nya itu hanya
pada masa berlaku dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu masa berlaku habis atau syarat dan ketentuannya tidak diikuti, maka hak itu gugur, hilang. Keselamatan ternyata juga begitu, saudara. Saya tidak bilang bahwa ada masa berlaku, itu semua sebenarnya tergantung kita, ya. Yang membuat keselamatan itu hilang dari kita adalah ketika kita tidak lagi percaya, tidak lagi mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak mengerjakan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Tadi Efesus 2 ayat 10, bisa bantu dibuka Vera? Di situ dikatakan kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau versi BIMK-nya, bahasa Indonesia masa kininya, dia bilang kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi satu, di sini jelas bahwa dikatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dan yang kedua, ada proses pembentukan melalui siapa? Yang versi BIMK tolong Vera. Melalui Kristus Yesus. Selama 8 bulan Bapak Ibu Saudara terus kami istilahnya kami cekoin gitu loh. Kalau bahasa Jawa tuh gampang banget cekoin. Istilahnya terus-terusan kami ajarkan tentang Kristus, hidup dalam Kristus. Matikan perbuatan daging, hidup dalam roh. Matikan perbuatan daging, hidup dalam roh. Ya kan? Anak-anak tim PW kayaknya paling ngerasain tuh bagaimana kami ngedidik mereka. Ketika ada gesekan satu dengan yang lain, Kristusnya munculin gitu. Karena memang itu kuncinya, saudara. Kita bisa melakukan perbuatan baik atau benar
ketika Kristus itu jadi satu sama kita. Bisa mengerti saudara? Bisa menangkap? Baru terang itu bisa bercahaya dan orang lain memuliakan Bapa di surga. Kita mempermuliakan Bapa di surga dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan satu proses kematian daging, terang kita bercahaya. Masuk lagi dalam proses berikutnya. Menang, terang kita bercahaya. Masuk lagi proses berikutnya. Gagal, nggak apa-apa. Salah satu adik rohani di sini bilang, saya belum bisa saya sudah usahakan. Nggak apa-apa. Ayo bangkit lagi, jalan lagi. Latih lagi diri kamu. Itu encourage kami. Kadang-kadang kesannya bodoh. Kadang-kadang kesannya, kenapa sih aku mesti ngelakuin ini? Kan hak-hakku. Kita udah ditebus. Kalau seorang budak, kata-kata ditebus itu buat seorang hamba itu artinya orang yang menebus itu punya hak penuh atas hidupnya. Kita sudah ditebus. Kita bukan lagi hamba, tapi jadi anak. Kita baca sama-sama ya di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Tuhan kasih pilihan di tangan kita. Ketika kita berjalan dalam keselamatan, kita mengerjakan privilege yang Tuhan kasih. Maka benar-benar kita menikmati privilege, saudara. Kita menikmati hak istimewa. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang gak pernah kita lihat, bahkan apa yang gak pernah timbul dalam hati, bahkan mungkin kita gak pernah minta sama Tuhan. Tuhan kasih, saudara. Bagian kita, tadi firman Tuhan katakan adalah mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saya tutup firman Tuhan pagi ini. Silakan tim PW boleh ambil posisi lagi. Galatia 5 ayat 13 sampai 15 berkata seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Pergunakan kemerdekaan kita
untuk melayani Tuhan dalam segala hal, dimanapun kita berada. Kita adalah garam, kita adalah terang, dan terlebih lagi, kita adalah anaknya yang menyatakan dirinya di bumi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa keselamatan, kemerdekaan telah diberikan buat kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat berjalan di dalam Kristus, bersama Kristus, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga seluruh kehidupan kami dipenuhi oleh anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Kami mendapatkan privilege. Kemanapun langkah kaki kami melangkah, apapun yang kami perbuat, bahkan apapun yang kami pikirkan dan katakan, ada Kristus di dalamnya. Roh Kudus, Engkau terus mengajar kami dan membuka pengertian kami hari lepas hari, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa buat setiap yang Kau berikan untuk setiap kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini ya Tuhan dapat menjadi hal untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan.
Shalom warga kerajaan. Kalau ada perkataan strong man di dalam Alkitab, banyak kita berkata pasti Samson. Ya, Samson itu sunlight, Simpson, sunlight, matahari. Bayangkan dia itu telah ditetapkan untuk menghancurkan musuh Israel. Itu bangsa Filistin. Dia berasal dari suku Dan. Dan artinya judge. Dan dia jadi hakim di Israel. Tapi saudaraku, apa badannya besar? Tidak. Kalau badannya itu seperti Israel, seperti Arnold Schwarzenegger, enggak tanya dari mana katanya. Dia biasa aja ketika turun. Kekuatan luar biasa. 1000 saya. Kenapa? Orang punya strong. Dia mangsa membunuh orang cuma dengan keledai. Itu sekali. Simpson itu tidak bisa kang hawa nafsunya. Ketika kali madu dari mayat singa yang dia robek seperti anak kambing. Awalnya dan kemudian menikahi presiden. Saya kira akan transida. Harus nanti saudara. Kan kalah dengan tetangga kita. Salah satu mereka. Bu, kalau cari itu hanya Yosef atau Yusuf. Kita, kenapa kita kalah saudara? Kita melihat dari Simpson. Mulai dari sedih dulu. Manggar Tuhan. Tapi keras. Banyak kita saya aja. Kita tahu satu kali berkali. Bagaimana akhir hidupnya? Digunduli. Artinya itu kan salah satu syarat covenant. Akan mati. Akui untuk melawan mereka. Bisa bayangkan. Nafsi kepada anak saya. Boleh. Jangan. Berkat dan sesuatu yang baik. Saudara. Dipilih. Tetapi dia cuma mau melawan nafsu. Bisa mengal. Pintu itu keliling oleh jembatan kayu. Lapis besi. Dia nama dan itu ataupun batu nisan bukan Israel yang menjadi terhadap tulisannya unchanged, tidak berubah ya, unreached, tidak bisa menguasai diri. Perkataan lemah itu bukan lemah ya, itu power control. Tak tuh supaya punya penguasaan diri berakal. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup ibadah ini. Bapak, kami mengucap syukur buat seluruh ibadah pagi hari ini. Kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau ada di sini, Engkau hadir di tempat ini. Engkau telah memberi kami makanan yang secukupnya untuk kami Tuhan, supaya kehidupan kami boleh semakin bertumbuh dan semakin hari kami boleh menjadi semakin dewasa di dalam Engkau, sampai kepenuhan Kristus itu utuh di dalam kami. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini, dan biarlah kalau sebentar
kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tali kasih-Mu yang tetap mengikat kami Tuhan, menyatukan kami di dalam Kristus. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi Engkau kasih karunia, anugerah-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan-Mu, akan memberi perlindungan bagi Engkau, bagi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan-Mu, bagi usaha-Mu, bagi studi-Mu, dan bahkan bagi pelayanan-Mu. Jadilah garam, jadilah terang kemanapun Engkau pergi, dan biarlah Kristus boleh nampak dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Yesus, segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kita terima. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa hari Rabu ada worship night. Dapat Bapak Ibu ikuti secara online di IG Live maupun YouTube. Tuhan Yesus memberkati.